perhatikan ya, bagaimana perubahan karakter media itu dari awalnya sebagai penghubung saja, sebagai pelengkap, kemudian dia menjadi sebuah organisasi yang menjembatani dan menghadirkan berbagai sumber daya di dalam satu organisasi itu, kemudian berubah menjadi leading, ya, menjadi penggerak utama perubahan. Coba Bapak lihat sekarang, apa yang menggerakkan perubahan di dalam politik, di dalam ekonomi, atau dalam kehidupan sosial sekarang? Itu tidak lain adalah media. Misalnya, ada kebijakan, media tidak mensupport, bahkan kebijakan itu tidak sampai di masyarakat dan sulit terjadinya satu perubahan. Ekonomi, ketika ekonomi ini mengalami suatu stagnasi karena adanya wabah COVID, maka yang diharapkan menggerakkan ekonomi itu adalah media digital, marketplace, apalagi sosial, perubahan-perubahan sosial, budaya. Sehingga kita bisa sebut media itu penting sekali. Dulu media itu disebut sebagai pilar keempat, ya, atau the fourth estate, setelah eksekutif, legislatif, yudikatif, tambah media. Tapi kalau saya melihat sekarang, media itu menjadi leading. Apa yang paling ditakutkan sekarang ini adalah dampak negatif media terhadap perubahan sosial, terhadap ekonomi, maupun terhadap kebijakan dan stabilitas politik. Itu yang paling ditakutkan sekarang. Coba aja Pak, apa-apa sekarang ini itu yang sangat ditakutkan. Bagaimana media itu memainkan peran secara negatif terhadap bidang-bidang yang sudah mendominasi hidup kita saat ini. Misalnya, bagaimana ketakutan orang terhadap hoax, bagaimana ketakutan orang terhadap media yang membawa pesan-pesan radikalisme, pesan-pesan intoleran, ya. Kalau tidak ada media yang menyebarkan itu, tidak ada masalah. Jadi besarnya ketakutan dan kekhawatiran kita terhadap dampak negatif media itu menunjukkan bagaimana peran penting media itu dalam kehidupan masyarakat digital saat ini. Sebagai pelaku ekonomi, sebagai pelaku politik, sebagai pelaku dakwah, pelaku sosial, pendidikan, sebagai aktor-aktor di situ, maka kalau Bapak ingin menjadi leading, Bapak harus menguasai media. Kalau media itu tidak digunakan secara efektif, maka media ini bisa menciptakan berbagai beban-beban sosial maupun masalah. Oleh karena itu media harus dikendalikan. Nah, bukan bahwa berarti media itu dikekang, ya, tapi memang media itu harus punya nilai-nilai etika yang benar di dalam mengantar masyarakat, mengantar peradaban ini pada cita-cita ideal kemaslahatan yang diinginkan. Ini yang menarik ya Bapak Ibu, kita memahami karakter media itu, ya. Jadi ada perubahan ini di mana saya melihat kehidupan kita di ruang-ruang fisik itu sudah berpindah ke ruang-ruang digital. Jadi masalah-masalah di dunia fisik seperti misalnya terjadinya tindakan asosial, korupsi, ya, bully, dan seterusnya itu berpindah ke ruang-ruang digital. Kalau dulu kan orang menipu paling pakai kwitansi palsu. Sekarang ini orang menipu pakai WA, menipu pakai blog, ya, menipu pakai film, pakai video, bahkan ada lagi video yang bisa mengubah suara dengan, dulu kan gambar, ini sekarang video yang sudah bisa mengubah suara seseorang seperti suara aslinya dan gambar aslinya, tapi sebenarnya itu hasil modifikasi dan rekayasa komputer. Ya, bagaimana ini rumitnya ini sekarang, ya. Nah,
Oke, Bapak Ibu, itu hanya pengantar-pengantar stimulan dari kita untuk memahami peluang, eksistensi, dan perubahan-perubahan karakter media serta tantangan ya yang akan dihadapi oleh kita ya dengan adanya perubahan-perubahan dari media itu. Apakah media itu kita setuju untuk bergerak sendiri, ataukah media itu harus diawasi dan dikendalikan, ataukah media itu memang telah menjadi kekuatan dari setiap individu ya? Karena tren media massa itu sekarang sudah bergeser ke tren individu, media individu. Dulu sebelum adanya internet, yang berkuasa itu media massa. Sifat media massa itu dia bersifat organisasi dan arah pesannya itu dari sumber kepada penerima dan cenderung satu arah. Nah, sekarang akses dan kepemilikan media itu berpindah ke individu yang disebut dengan demassified. Ya. Demasifikasi itu ketika orang punya perangkat-perangkat media dan bisa memproduksi konten setiap saat sebagaimana media massa melakukan itu dulu. Menurut Rogers, ada 3 karakter perubahan media yang mendominasi new media saat ini. Yang pertama disebut dengan interactivity. Jadi media sudah menyediakan suatu ruang di mana masyarakat itu terhubung dan bisa berinteraktivitas setiap saat. Inilah yang membuat ruang-ruang publik, ruang-ruang sosial itu tidak pernah tidur selama 24 jam. Selalu ramai setiap saat. Karena interaktivitas media itu memang berlangsung terus-menerus. Bukan hanya pasar malam, seperti pasar malam. Tapi pasarnya itu tidak pernah berhenti. Coba lihat aja transaksi. Misalnya di marketplace, itu tidak berhenti 24 jam. Ya. Ketika terjadi interaktivitas, maka Bapak Ibu, yang terjadi yang disebut dengan prosumer, yaitu orang-orang yang memiliki media atau mengakses media dapat menjadi produsen sekaligus konsumer informasi. Pada zaman media massa, sumber itu jelas, sasaran itu jelas. Sekarang ini tidak jelas. Siapa saja bisa menjadi sumber informasi. Karena itu kalau Bapak Ibu mau mengutip, Bapak Ibu mau belanja, Bapak Ibu mau konsultasi, Bapak Ibu mau berinteraksi, pastikan dulu siapa di situ yang memang menjadi mitra itu di situ, partner kita di dalam bertransaksi. Itu yang pertama, interaktivitas ini yang menjadikan ruang-ruang maya itu tidak pernah tidur selama 24 jam, terus menerus. Ya. Yang kedua yang disebut dengan asinkronos. Ya. Asinkronos itu kita bisa bertransaksi, kita bisa berinteraksi, kita bisa berkomunikasi kapanpun tanpa terikat waktu. Karena media itu menyediakan sarana di mana pengirim dan penerima tidak harus berada dalam satu waktu. Kalau media massa, kita harus berada dalam satu waktu. Dulu kalau saya mau menonton acara TV, saya harus nonton pada saat acara itu berlangsung. Sekarang tidak. Kalau misalnya saya mau nonton acara yang saya senangi, misalnya kebetulan ada di TV, maka saya bisa tunggu rekamannya. Atau misalnya ada informasi yang dikirim lewat WA, tidak harus saya buka pada saat pengirim menyampaikan pesan itu. Ini namanya asinkronos. Kalau kita berkomunikasi sekarang ini disebut sinkron. Karena Bapak dan saya harus bersamaan masuk ke ruang ini. Tapi kalau saya kasih misalnya materi di YouTube, itu namanya asinkronos. Artinya Bapak Ibu bisa buka materinya kapanpun Bapak Ibu punya waktu. Nah, ini kekuatan asinkronos ini juga banyak sekali dimanfaatkan. Di mana kita ada jeda di dalam mengirim maupun menerima informasi.
Kemudian yang ketiga yang disebut dengan demasified, ya, demasifikasi pesan, yaitu pesan-pesan yang disampaikan oleh media baru itu bersifat individu. Dulu kalau kita nonton TV, satu acara ditonton oleh bapaknya, ibunya, anaknya. Saya dulu nonton begitu. Acara apa saja yang disiarkan oleh TVRI kita nonton di situ sama-sama, dari nenek sampai cucunya. Nah sekarang coba lihat anak-anak kita, bapaknya, ibunya, anak-anaknya semua itu tidak ada tuh yang sama media yang dia konsumsi sekarang. Mamanya mungkin nonton acara kuliner, bapaknya nonton sepak bola, anaknya nonton Naruto yang laki-laki, yang perempuan nonton acara apa di situ ya? Korea. Nah, Korea. Korea, ya Korea. Jadi Bapak Ibu ini yang disebut individualisasi. Sebenarnya masih banyak karakteristik new media itu ya. Nah, itu yang menurut Rogers tadi itu ada 3. Jadi Bapak Ibu, memang kita melihat tren media ini akan berubah dengan cepat mengikuti keinginan-keinginan asasi manusia untuk berinteraksi dengan siapapun di atas dunia ini setiap saat tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Karena itulah kebutuhan esensi manusia. Kebutuhan esensi manusia itu adalah berinteraksi dengan sesamanya. Kita sulit untuk menahan diri tidak berinteraksi. Coba aja. Kalau kita tidak punya kuota atau tidak punya pulsa, apa kita bisa tahan itu ya? Anak-anak sekarang kalau sudah tidak punya pulsa itu setengah hari itu sudah berteriak-teriak gitu ya. Kalau kita tidak lihat WA selama 1 jam, itu sudah gatal itu tangan ya. Tapi apakah kita bisa puasa misalnya tidak mengakses media sosial itu selama 1 hari atau selama 3 hari atau selama 1 minggu? Itu adalah satu tantangan yang sangat berat ya bagi sebagian orang ya. Tapi kalau menahan makan minum 1 hari itu banyak orang yang bisa. Tapi kalau kita tidak buka media sosial dalam 1 hari itu banyak orang yang tidak bisa ya, berat. Kenapa? Karena daya tariknya informasi itu Bapak Ibu memang itu kuat sekali. Kalau makanan itu kan hanya mempengaruhi fisik. Tapi kalau informasi itu mempengaruhi jiwa, mempengaruhi hati, mempengaruhi kolbu, mempengaruhi jiwa, ruh kita. Jadi informasi yang selalu kita konsumsi itulah yang akan membentuk emosi, membentuk jiwa, membentuk karakter kita. Kalau makanan yang kita makan itu mempengaruhi tubuh fisik kita, tapi informasi yang kita mau konsumsi itu mempengaruhi jiwa, mempengaruhi hati, mempengaruhi emosi, mempengaruhi daya spiritual kita. Dan itu daya tariknya kuat sekali. Ini Bapak Ibu harus betul-betul konsen ke sini. Karena ini adalah bidang keilmuannya Bapak Ibu. Memang kalau kita tidak kaji ini media, kita anggap biasa aja. Tapi kalau media ini tambah kita kaji, itu tambah banyak yang serem-serem di dalam.